Oke, perkenalkan nama saya Roy Fibersiwo dengan NIM 2202 11060025, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2 dari praktikum keamanan cyber. Jadi di sini dimulai dengan arahan untuk mendownload Windows SES Internal Suite yang dimana kita sudah melakukannya, dan juga di sini kita telah melakukan ekstraksi terhadap file tersebut. Yang akan kita tunjukkan di sini yaitu hasil ekstraksi dari Windows SES Internal Suite-nya yang sudah diekstrak. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, kita akan men-start TCP/UDP Endpoint Viewer. Dimana di sini kita akan melakukan start ke TCP View Exit yang dimana kita sudah buka tadi. Nah, di sini kita akan melakukan observasi, yang dimana kita akan di sini dijelaskan bahwa TCP View itu memberikan list terhadap proses yang saat ini sedang berjalan di perangkat. Dan kemudian di sini ada arahan untuk double klik is_as_exe. Juga ada pertanyaan yaitu apa itu is_as.exe dan di folder apa dia dilokasikan. Di sini is_as_exe merupakan local security authoritative process yang berada di part C Windows System 32 is_as.exe. Ini kita akan tutup properti Windows-nya. Kemudian kita akan melihat properti dari hal-hal yang running lainnya. Jadi di sini kita akan coba untuk Zoom. Di sini Zoom meeting terdapat platnya juga di sini. Kemudian kita akan melakukan eksplorasi proses yang user yang start. Kemudian di sini kita akan membuka Microsoft Edge. Jadi di sini Microsoft Edge sudah berhasil dibuka, dan di sini kita melihat di TCP View bahwa di sini untuk Microsoft Edge sudah ada tertanda hijau yang berarti Microsoft berhasil dijalankan dan sedang berjalan di perangkat. Kemudian kita akan lanjut pada bagian di mana kita akan menutup browser dan kita akan observe apa yang terjadi pada TCP View window-nya. Ini kita tutup. Kemudian hasilnya di sini Microsoft Edge-nya itu terdapat tanda merah yang berarti yang menandakan bahwa koneksi Microsoft Edge.exe-nya baru saja ditutup. Kemudian kita akan coba buka ulang web browser-nya dan kita akan research some of the process listed in the TCP views. Nah, jadi di sini Microsoft Edge sudah berhasil kita buka. Dan di sini kita dapat lihat Microsoft Edge itu berjalan pada local address 00 dengan local port 64894. Jadi di sini untuk catatan yang bisa didapatkan yaitu ketika kita membuka kembali web browser, hal-hal yang didapati yaitu proses tersebut akan muncul dengan warna hijau yang berarti proses tersebut sedang berjalan, dan terdapat new connection yang baru saja dibuat tentang web browser tersebut yaitu Microsoft Edge.exe.
Dan di sini kita akan masuk ke lab berikutnya, yaitu exploring proses, threads, handle, dan Windows registry. Dan di sini kita akan mulai dengan kita akan mengeksplor dari proses yang terjadi. Di sini kita diminta untuk mendownload Windows SIS Internal Suite untuk digunakan, yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini kita akan membuka ProseXP.exe. Oke, jadi di sini di sebelah kanan kita sudah berhasil membuka proses.xp.exe. Kemudian kita akan melakukan di sini dijelaskan bahwa proses Explorer itu menunjukkan list dari proses-proses yang sedang aktif. Kemudian di sini kita untuk menemukan proses dari web browser, kita akan mencoba menggunakan icon ini yang akan kita drag ke web browser, yang kemudian akan menunjukkan di mana proses itu terdapat pada jadi kita akan gunakan icon ini untuk pada web browser, dan di sini akan ditunjukkan di mana lokasi proses browser yang muncul. Kemudian Microsoft Edge Process juga bisa dimatikan dengan proses Explorer dengan cara melakukan klik kanan pada proses yang dipilih dan memilih kill process. Di sini apa yang terjadi pada web browser ketika prosesnya dimatikan, di kill. Pada saat proses web browser di kill, maka secara otomatis web yang telah terbuka tadi ditandakan merah dan baru saja dimatikan. Dimana di sini Microsoft Edge-nya sudah tidak ada karena kita sudah mematikannya. Dan kita akan buka proses baru, yaitu command prompt. Oke, di sini kita sudah membuka command prompt. Kemudian untuk kita akan melakukan hal sama, yaitu menggunakan icon untuk mencari di mana proses dari command prompt di dalam tempat tadi. Dan di sini sudah ditemukan. Kemudian proses command prompt sendiri itu yang pada bagian cmd.exe itu merupakan sebuah parent proses yang dari cmd.exe merupakan memiliki parent proses yaitu explorer.exe, sementara cmd.exe ini memiliki child process yaitu conhouse.exe. Kemudian kita akan melakukan ping di prompt. Kita akan melihat apa yang terjadi pada proses yang dibuat. Nah, di sini dapat kita lihat setelah dilakukan proses ping pada command prompt, terdapat child process ping exe yang dibuat selama proses ping dilakukan.
Setelah kita review list proses tadi, kita dapat melihat bahwa child process conhost.exe itu ada kemungkinan untuk suspicious. Kita akan melakukan right click pada conhost di exe dan cek virus data. Oke, jadi di sini kita akan melakukan right click pada cmd.exe proses dan kita akan memilih kill process. Dan kemudian diberikan pertanyaan yaitu apa yang terjadi pada child process conhost.exe. Jadi di sini setelah dilakukan kill proses pada cmd.exe, yang terjadi yaitu diberi highlight merah bersamaan dengan proses cmd.exe sebagai parent prosesnya, di mana itu diartikan sebagai proses-proses tersebut baru saja dimatikan. Kemudian kita masuk part 2 yaitu mengeksplorasi thread dan handle. Untuk step yang pertama kita akan membuka command prompt. Di Process Explorer di sini kita akan lakukan right click pada conhost.exe. Ini kita akan melihat properti. Di sini kita sudah masuk pada bagian threads dan kita akan melihat active threads pada conhost.exe proses. Dari sini informasi yang didapatkan dari properti window ini, yaitu jendela properti pada proses conhost.exe di Process Explorer itu menyediakan berbagai jenis informasi penting yang mencakup nama proses, proses ID, lokasi file, dan perintah yang digunakan untuk menjalankannya. Dari segi kinerja terdapat data tentang penggunaan CPU, memori, serta jumlah handle yang sedang digunakan. Pada aspek keamanan, ditampilkan akun pengguna, tingkat integritas proses, dan hak akses atau privilege yang diberikan. Tab threads juga menampilkan detail setiap thread aktif termasuk thread ID atau TID, alamat awal eksekusi, start address, prioritas penggunaan CPU, serta jumlah context switches. Selain itu juga terdapat informasi stack yang menunjukkan call stack, serta modul yang mencantumkan DLL atau library yang digunakan oleh proses conhost.exe. Informasi ini akan berguna untuk menganalisis performa, debugging, dan keamanan sistem Windows. Ini kita akan tutup. Dan selanjutnya kita akan mengeksplorasi handle. Pada proses web crawl kita akan klik view. Kita akan show lower pane view, dan handle. View, show pane, handle. Di sini kita akan view handle associated conhost.exe.process. Di sini untuk melihat hasilnya kita pertama harus mematikan cmd.exe. Kemudian di sini akan ditunjukkan handle-handle yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan memeriksa yang dimana handle yang
Terkait dengan proses conhost.exe dalam proses Explorer biasanya akan merujuk ke berbagai objek sistem yang mendukung operasinya. Selain itu juga terdapat registry key yang mengacu pada pengaturan sistem untuk sesi konsol serta event dan synchronization objek yang digunakan untuk mengelola sinkronisasi antar proses. Kemudian kita akan tutup untuk proses Explorer karena kita akan masuk ke exploring Windows Registry. Nah, di sini kita akan membuka Regedit atau Registry Editor. Kemudian registry editor sendiri mempunyai 5 hives, yaitu HK classes root, current user, local machine, user, dan current config. Jadi kita akan masuk ke kita akan melanjutkan dengan klik ke proses Explorer di HK current user, software, SES internal, proses Explorer, dan kita akan mencari ke EULA accepted. Di sini untuk di EULA accepted, data dan current registry key yaitu 0x0001 dalam kurung 1. Kemudian kita akan melakukan double klik. Dan di sini untuk data value yang ada yaitu 1. Value 1 ini menunjukkan bahwa EULA has been accepted by the user. Kemudian kita akan mengganti value 1 ini menjadi 0. Dan value 0 sendiri mengindikasikan bahwa EULA was not accepted. Kita akan klik OK. Dan menjawab pertanyaan what is value for registry key in the data column. Value untuk registry key pada kolom data pada registry editor adalah nilai yang disimpan dalam registry key tersebut. Pada kasus EULA accepted, nilai 1 berarti EULA diterima dan 0 berarti tidak diterima. Kemudian kita akan mencari folder di mana kita sudah mendownload SES internal. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka proses project.exp.exe. Nah, di sini terdapat proses Explorer License Agreement. Di sini when you open the process Explorer, what did you see? Setelah kita mengubah nilai EULA accepted menjadi 0 dan kemudian membuka proses Explorer, dapat dilihat bahwa End User License Agreement muncul kembali sebelum aplikasi terbuka sepenuhnya. Jadi itu adalah dampak dari kita merubah registry key dari 1 yang mengindikasikan kalau diterima menjadi 0 atau tidak diterima, sehingga memunculkan proses Explorer License Agreement kembali. Kemudian kita akan masuk ke Create User Account. Mana kita akan buka control panel dan memilih user account. Mana kita akan mencari user account.
CyberOps user di sini pada laporan itu menandakan akun kita yang utama masing-masing kita, dimana kita kemudian akan mencoba melanjutkan ke manage another account. Nah, di sini kita akan diberikan proses untuk menemukan user baru di PC setting, yang dimana kita sudah melakukannya. Tapi saya akan tetap menunjukkan step untuk membuat user tersebut, tapi untuk yang data selanjutnya kita akan menggunakan user yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi kita akan add user in PC settings. Di mana kita akan melanjutkan dengan menambahkan add someone else to this PC. Dan kita akan melanjutkan dengan memilih I don't have this person sign in information. Dan kemudian kita akan bisa masuk ke bagian di mana kita akan membuat akun baru. Get a user without Microsoft account. Kemudian kita akan membuat akun baru sesuai dengan arah yang dimana kita telah melakukannya. Jadi kita akan kembalikan. Dan di sini kita telah membuat user 1. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan tipe user akun apa yang baru saja dibuat, yaitu sebuah local account tanpa hak administrator. Kemudian ada arahan untuk kita login ke akun yang baru dibuat. It should be successful. Untuk presentasi ini kita tidak akan login karena saya sudah melakukannya sebelumnya dan berhasil. Kalau berhasil, bahwa ada sudah sign in di akun satunya, dan saya juga telah menyertakan dokumentasi dari ketika saya login ke akun yang satunya di laporan ini. Jadi kita akan menjawab navigate to see user folder, kemudian right click ini di akun user yang pertama. Kita akan menjawab grup apa dari user yang mempunyai full control atas folder tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa administrator itu memiliki full control, serta sistem atau user juga memiliki full control. Sistem memiliki full control, namun user tidak memiliki full control. Kemudian kita akan mencoba open folder yang dimiliki oleh CyberOps user, yaitu akun yang administrator, dan melakukan hal yang sama. Nah, ketika mencoba akses folder milik CyberOps user itu menggunakan user 1 sebagai akun yang digunakan, kita tidak dapat mengakses folder tersebut dikarenakan folder tersebut tidak memiliki user 1 sebagai group or usernames di dalamnya, sehingga tidak memiliki permission untuk mengakses folder tersebut. Kemudian ada arahan untuk logout user 1 dan login sebagai CyberOps user, yang dimana kita di sini bisa menunjukkan karena kita telah login di CyberOps user, dimana kita akan ke si user folder. Kemudian pada ketika kita login pada user 1, kita membuka folder di user 1, jadi kita akan membuka folder di
Ini kita akan cek property dan security tab. Nah, di mana di sini kita akan mencari yang memiliki flow control atas folder ini. Sistem memiliki flow control dan administrator memiliki flow control, namun user tidak memiliki flow control. Selanjutnya kita akan masuk ke reviewing user account property. Kita akan kembali ke control panel. Kita akan ubah ke small icon. Kita akan buka administrative tool dan memilih computer management. Jadi di sini kita sudah membuka computer management, kita akan memilih arahan untuk memilih local user dan group, yang dimana di sini tidak ada karena Windows yang ada dalam perangkat ini tidak memiliki opsi untuk melakukan local user, untuk local user dan group, sehingga di sini ada arahan untuk right click user 1 dan select property, klik the member of tab, dan akan disertakan member apa yang menjadi properti dari user tersebut. Jadi untuk menjawab grup apa user 1 itu yang menjadi member, ini untuk kegiatan ini tidak bisa dilakukan karena operating system pada perangkat ini tidak memiliki fitur untuk mengakses bagian pengerjaan yaitu local user dan group. Namun ketika memeriksa pada bagian tipe akun, diketahui bahwa user 1 memiliki tipe standar, yang berarti akun user 1 hanya akan tergabung ke dalam grup user. Kemudian sama halnya dengan akun CyberOps user. CyberOps user itu memiliki tipe perangkat, tipe akun yaitu administrator, yang berarti akun tersebut memiliki perangkat yang tergabung ke dalam grup user serta administrator. Sama seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian modifying local user account. Kita akan kembali ke control panel. Jadi kita akan memilih user account. Manage another account. Dan kita akan pilih user 1. Kita akan mengganti account type dari user 1 dari standar ke administrator. Sehingga ketika kita mengganti dari standar ke administrator, user 1 sekarang mempunyai administrative right. Kemudian kita akan masuk ke control panel lagi. Kita akan membuka kembali control. Kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kegiatan ini tidak bisa dilakukan, namun karena identifikasi sekarang tipe akun user 1 telah diganti menjadi administrator, maka user 1 telah menjadi member of group user dan administrator. Nah, kemudian di sini ada arahan untuk menghapus akun tersebut. Yang dimana proses tersebut dilakukan dari local user dan group. Kemudian di sini ditanyakan apakah ada cara lain untuk menghapus user account, yaitu ada. Dengan melakukan control panel, user account, manage user account, kita pilih akun di sini yaitu user 1 dan kita akan hapus akun tersebut.
Oke, jadi di sini kita telah menghapus dari akun tersebut dan selanjutnya kita akan masuk ke reflection. Ditanyakan yaitu mengapa itu penting untuk menjaga akun dengan password yang kuat. Melindungi semua akun dengan kata sandi yang kuat sangat penting karena dapat mencegah akses tidak sah, pelanggaran pelanggaran data, dan pencurian identitas. Kata sandi yang kuat meningkatkan keamanan dengan menyulitkan serangan brute force, dictionary attack, ataupun credential stuffing. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengapa kita harus membuat user dengan standar privilege. Kemudian dengan akses standar memiliki keterbatasan dalam melakukan perubahan sistem yang berisiko, seperti menginstal perangkat lunak, mengedit peralatan sistem, atau mengakses file penting. Hal ini akan membantu mengurangi risiko malware, serangan cyber, atau kesalahan pengguna yang dapat merusak sistem. Dengan ini sistem akan menjadi lebih aman dan stabil. Dan kita akan masuk ke lab menggunakan Windows PowerShell. Kita akan melakukan eksplorasi fungsi-fungsi yang ada di PowerShell. Ini kita pertama akan buka PowerShell-nya. Dan di sini juga kita akan melakukan membuka PowerShell serta terminal. Jadi ketika kita telah membuka keduanya, kita akan memasukkan dir pada kedua Windows tersebut. Apa output dari dir command tersebut? Perintah dir digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori saat ini. Pada command prompt, output dir mencantumkan informasi volume drive, nomor seri, serta daftar file dan folder dalam format table yang mencakup tanggal, waktu, ukuran dalam byte, dan nama file atau folder. Sementara itu di PowerShell, outputnya memiliki format berbeda dengan kolom mode, last write time, length, dan name. Kemudian kita akan mencoba komen lain yaitu ping. Ini kita akan melihat hasilnya akan bagaimana. Kita akan menunggu proses dirnya selesai, kemudian kita akan melanjutkan pada komen yang lain. Dari sini kita akan melakukan ping kita akan menunggu untuk PowerShell. Untuk kemudian kita akan lakukan ping yang sama dengan yang telah kita lakukan pada command prompt. Kemudian hasilnya yang ditanyakan yaitu bagaimana, yaitu dari yang kita lihat saat ini, saat melakukan komen lain yang sederhana seperti ping google.com, keduanya menghasilkan hasil yang sama. Dan dapat kita lihat dari kedua hasilnya sama.
Selanjutnya PowerShell commands cmdlets itu disusun dari struktur verb noun string. Untuk mengidentifikasi command PowerShell untuk memberikan list subdirectory dan file di sebuah directory, kita akan memasukkan getter alias dir dan PowerShell prompt. Jadi kita akan coba. Di sini ada pertanyaan, yaitu what is the PowerShell command for dir, yaitu aliasnya dir, yaitu get child item. Kemudian kita akan menutup command prompt. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke net start command using PowerShell. Kita akan melanjutkan dengan mengisikan net start. Yang akan memberikan option available for the net start command. Di sini kita lihat dari ini akan mendisplay routing table yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, di sini ada diberikan pertanyaan, yaitu what is the IPv4 gateway. Dari sini dapat kita lihat bahwa IP gateway-nya yaitu 192.168.431. Kemudian selanjutnya kita akan membuka PowerShell yang kedua dengan elevated privilege. Berarti karena kita telah menjalankan PowerShell dengan administrator pada PowerShell yang ini, kita akan membuka PowerShell yang baru dengan yang biasa. Kemudian kita akan jalankan kembali start. Kemudian untuk yang min, kita akan melanjutkan net start minus up node. Yang akan mendisplay proses associated with the active TCP connection. Kemudian kita akan membuka task manager. Jadi di sini telah terbuka untuk task manajernya. Kita akan menavigasikan ke detail. Dan kita akan klik PID, sehingga PID-nya itu
berurutan. Ini berurutan dari atas dan ini berurutan dari bawah. Kita akan memilih salah satu PID dari hasil dari Nextstep APNO tersebut. Kita lihat PID di sini, kita coba menggunakan PID 4. Atau mungkin kita cari yang established. Atau mungkin kita bisa gunakan 748. Oke, jadi di sini kita menggunakan 748. Kita akan right click untuk membuka properti. Dari di sini kita akan ditanyakan informasi apa yang didapat dari detail tab dan properti dialog box dari selected PID. Nah, di task manager ini, tab details akan menampilkan informasi rinci tentang setiap proses yang berjalan dalam sistem yang mengurutkan daftar berdasarkan PID dan memiliki salah satu PID dari hasil Nextstep APNO. Kemudian dapat melihat informasi seperti nama proses, image name, ID proses, status proses, running, suspended, atau not responding, serta menggunakan penggunaan CPU dan memori. Untuk informasi lebih lanjut, pengguna dapat membuka properties dari proses yang dipilih pada jendela properties. Tab general menampilkan lokasi file eksekusi dan deskripsinya, sementara tab security menunjukkan izin akses. Tab details menunjukkan informasi versi file, sedangkan tab previous version menunjukkan versi sebelumnya dari file eksekusi jika tersedia. Dan dengan informasi ini, dapat mengidentifikasi proses yang berjalan, memantau aktivitas jaringan, serta mendeteksi potensi ancaman, keamanan, atau troubleshooting sistem. PID 748, status running, username system, CPU 0, memori dan user. Kemudian kita akan melakukan proses FT Recycle Bin using PowerShell. Di sini dijelaskan bahwa PowerShell command can simplify management of large computer network. Jadi akan membuat network komputer yang besar itu disimpulkan. Itu contohnya jika kita ingin implement security solusi yang baru di server, kita bisa menggunakan PowerShell command atau script untuk mengimplementasikan dan verifikasi kalau service itu sedang berjalan. Kita juga bisa melakukan menjalankan PowerShell command untuk action yang bisa menggunakan banyak steps untuk dilakukan using window graphical desktop tool. Jadi di sini kita akan melakukan open recycle bin dan kita akan kalau misalkan tidak ada file, kita akan membuat file baru, dan dari PowerShell console kita akan clear recycle bin. Jadi untuk recycle bin sendiri akan ditunjukkan. Dan kemudian kita akan masuk ke command dari PowerShell sendiri. Di PowerShell console, enter clear recycle bin atau prompt. Jadi kita akan diberikan notifikasi untuk memverifikasi jika kita benar-benar ingin melakukan aksi tersebut.
akan jawab ya. Jadi di sini kita akan clearing recycle bin for all drives. Jadi sambil itu berjalan kita akan lanjut untuk ke refleksi, yaitu PowerShell itu dikembangkan untuk otomisasi task dan konfigurasi manajemen dengan menggunakan internet. Kita akan mencari comments yang dapat digunakan untuk mensimpulkan aksi sebagai security analyst. Nah, di mana beberapa perintah penting yang dapat membantu dalam berbagai aspek keamanan, misalnya get child item itu dapat digunakan untuk menavigasi dan mengecek file system, sementara get file hash memungkinkan pemeriksaan integritas file dengan menghitung nilai hashnya. Dalam manajemen pengguna ada get local user dan get local group yang akan membantu mengidentifikasi akun yang tidak sah dalam sistem. Kemudian kita akan masuk ke Windows Task Manager. Di sini kita akan mengeksplorasi Task Manager dan mengatur proses dari Task Manager sendiri. Di sini kita akan membuka taskbar. Task Manager kita buka. Kemudian kita akan masuk ke bagian proses, yang dimana ini ada proses tab yang akan menjelaskan proses-proses yang terjadi pada perangkat. Kemudian selanjutnya kita akan meng-expand the Windows Command Processor heading. Mencari Windows Console. Di sini kita telah membuka command prompt dan di sini telah muncul Windows Command Processor, yang dimana kita akan buka dan akan menunjukkan console window command prompt, dan juga di bawahnya ada child process juga di sini, yaitu console window host. Dan selanjutnya terdapat 3 kategori proses listed dan proses tabs, ada aplikasi, background proses, dan Windows proses. Itu aplikasi, background proses, dan juga Windows proses. Jadi di sini kita akan melakukan right click pada console window host dan membuka property. Nah, di sini kita location of this file name itu terdapat pada Windows System itu. Dan close the command prompt window. Kita akan close command prompt. Jadi untuk console window hostnya terhapus, serta untuk proses yang akan hilang dari Task Manager dikarenakan proses telah dimatikan, termasuk juga parent proses yaitu Windows Command Processor dan child process
konsol Windows host serta argumen prompt. Selanjutnya kita akan masuk ke klik memory heading second time. Dan ditanya apa yang terjadi ketika kita mengklik 2 kali pada kolom tersebut. Mengklik memori yang pertama kali akan mengurutkan berdasarkan jumlah memori yang paling tinggi. Yang lebih tinggi, paling tinggi di atas dan paling rendah di bawah, dan kemudian akan berbalik di mana memori yang lebih rendah akan di atas dan memori yang lebih tinggi akan di bawah ketika mengklik memori yang kedua kali. Jadi ini untuk urutan dari besar ke kecil, dari bawah besar dan dari kecil di atas, dan ini untuk besar di atas, kecil di bawah. Kemudian kita akan right click on memory heading, resource value memory percent. Dan di sini resource value-nya telah diubah menjadi persentase. Kalau memori akan berubah menjadi persentase dari nilai memori sebelumnya. Kalau kita bisa tunjukkan nilai memori sebelumnya yaitu value seperti ini. Dan jika kita mengubah ke persentase akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, mengapa mengubah menjadi persentase itu akan menjadi berguna? Jadi dengan persentase pengguna dapat langsung melihat seberapa besar suatu proses mengonsumsi RAM dibandingkan dengan total yang tersedia tanpa harus menghitung manual. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi aplikasi serta lebih intuitif untuk dicerna. Kemudian kita akan kembali ke Task Manager pada bagian proses. Setelah masuk ke bagian proses, kemudian kita akan klik name, double klik di Microsoft Edge. Di sini kita akan membuka Microsoft Edge terlebih dahulu untuk memunculkan proses Microsoft Edge yang sedang running di dalam Task Manager ini. Jadi di sini Microsoft Edge telah berjalan, kemudian sesuai dengan arahan kita akan double klik Microsoft Edge dan melihat apa yang terjadi. Di sini yang terjadi adalah memperlihatkan bagian yang telah dimaximize yang sebelumnya diminimize. Sama halnya dengan kita mencet panah kanan yang akan maximize ke arah bawah. Kemudian kita akan right click Microsoft Edge dan end task. Dan kita akan melihat apa yang terjadi kepada beberapa Windows. Di sini untuk Task Manager, untuk Microsoft Edge-nya telah hilang karena kita telah mematikan Microsoft Edge tersebut, sama halnya dengan Microsoft Edge yang telah berjalan sudah dimatikan. Selanjutnya kita akan masuk ke Service tab di sini. Dimana kita akan scroll bar untuk melihat bagaimana service listed-nya ditampakkan. Jadi di sini status-status apa yang terlist, dari sini kita melihat bahwa status yang terlist itu ada running dengan stop. Itu akan terus antara dua itu sampai ke bawah. Kemudian kita akan masuk ke bagian performance tab, dimana kita akan mulai dari CPU.
Di sini how many threads are running. Threads yang running di sini ada 2965 untuk dan itu dapat berubah sesuai situasi. Dalam hal ini saya sudah mencoba pada kesempatan sebelumnya dan kita ada dapat 2160. Jadi bervariasi sesuai dengan situasi. Kemudian how many process yang running, ini ada 244, di mana sebelumnya ada 199 yang membuktikan bahwa proses ini berubah bervariasi sesuai situasi. Jadi kita akan masuk kepada bagian memori. Total physical memory dalam itu 4 GB. Available physical memory di sini 600 MB, di mana sebelumnya itu ada 1 GB. How much physical memory is being used in the computer? Di sini ada 3,2. Yang dikompres yaitu 57 MB. Kemudian kita akan masuk ke Ethernet chart yang dimana kita menggunakan WiFi. Kemudian kita akan menjawab apa yang menjadi nilai dari link speed. Di sini dapat kita lihat link speednya bervariasi dari 8 40 kbps sampai ini 0 sampai 100, dan dapat dilihat ada bagian yang telah melebihi dari 100. Kemudian IPv4 address on the PC ini terdapat di sini. IPv4 address yaitu 192.168.43.197. Kemudian selanjutnya kita akan klik open resource monitor. Di sini kita akan klik untuk membuka resource monitor utility from the performance tab di task manager. Untuk open resource monitornya telah terbuka, dan kemudian kita akan masuk ke bagian reflection, yaitu mengapa itu penting untuk sebuah administrator untuk mengerti bagaimana menggunakan task manager. Orang administrator perlu memahami cara menggunakan task manager karena alat ini akan sangat penting untuk mengelola, memantau, dan memecahkan masalah sistem. Dengan task manager, administrator dapat melihat proses yang berjalan, memeriksakan penggunaan CPU, RAM, dan disk, serta menutup aplikasi yang tidak merespon untuk mencegah sistem melambat atau crash. Selain itu, task manager juga memungkinkan pemantauan kinerja sistem secara real time, membantu dalam identifikasi proses mencurigakan yang mungkin merupakan malware, dan memungkinkan pengelolaan startup programs untuk mengoptimalkan booting sistem dengan pemahaman yang baik tentang task manager. Administrator dapat menjaga stabilitas dan keamanan sistem dengan meningkatkan efisiensi troubleshooting. Selanjutnya kita masuk ke lab monitor dan manage system resource in Windows. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian control panel dan network sharing center. Network sharing center.
Jadi di sini kita akan klik setelah mengubah panel set itu ke small icon. Kemudian kita akan masuk ke bagian change adapter settings. Dan kita akan mengecilkan network connection dan kita akan biarkannya. Kemudian kita akan menavigasikan ke administrative tool. Kita akan membuka control panel lagi. Kita akan buka administrative tool. Dan kita akan membuka performance monitor. Untuk performance monitor sendiri sudah terbuka, dan kemudian kita akan setelah kita membuka performance monitor, kita akan memilih performance monitor yang di sebelah kiri ini. Kemudian kita akan membiarkannya jalan beberapa detik, kemudian kita akan pause dengan mengklikkan pada bagian ini freeze display icon pause button to stop recording. Setelah kita nantinya akan stop recording, kita akan right click performance monitor menu bar dan select clear untuk membersihkan graph. Dan kemudian kita akan membiarkan window tersebut tetap terbuka. Oke, seperti ini sudah boleh. Kita akan freeze, kemudian klik kanan, kita akan clear, dan kita akan membiarkan. Dan kita akan masuk kembali ke administrative tool dan kita akan pilih service. Ketika kita masuk service, kita bisa kemudian setelah kita masuk ke service, kita bisa melanjutkan dengan mencari routing and remote access. Ini sudah saya dapat routing dan remote access. Kemudian kita akan double klik. Dan kita akan masuk ke property. And the startup type dari disable kita akan ubah ke manual dan klik apply. Start buttonnya sudah aktif, tetapi kita jangan dulu mulai dan tetap membiarkannya open. Kita akan menavigasi ke performance monitor dan kita akan pilih unfreeze display. Dan kemudian kita akan klik routing and remote access to start the device, klik start. Kita akan pilih start.
Kemudian routing and remote access properties local computer Windows now shows the stop and pause button aktif. Kita akan membiarkan tetap open, service statusnya masih running, namun untuk stop dan pause-nya masih belum muncul. Jadi kita akan tunggu. Sembari itu kita akan mencoba melihat ke yang bagian M, yaitu kita akan navigasi ke network connection. Jadi kita akan melihat apakah telah ada perubahan. Jadi di sini telah ada perubahan, yaitu terdapat tambahan icon incoming connection. Yang ini, yang tadi sebelumnya hanya 4 ini, sekarang sudah bertambah 1. Kemudian kita akan menavigasi kembali ke routing access di service, terlebih pada bagian property. Di sini sudah ada opsi untuk stop. Jadi kita akan klik stop. Kemudian kita akan kembali ke network connection. Di sini dapat dilihat kalau icon incoming connection-nya telah hilang. Selanjutnya kita akan menavigasikan ke performance monitor. Dan kita akan klik freeze display untuk menghentikan recording. Dan kita akan lihat di sini which counter is being recorded the most in the graph. Jadi di sini untuk counter yaitu percent processor time. Kita bisa membukanya supaya lebih jelas. Kemudian klik the change graph. Nah, kita akan melanjutkan dengan change graph tab. Kita akan select report. Nah, di sini display change-nya diganti menjadi report view, yang dimana terdapat value yang dimana itu adalah persentase processor time yang bernilai 44.6991. Kemudian kita akan masuk ke routing remote access property-nya lagi. Yang kemudian kita akan mengembalikan startup type-nya menjadi disable. Dan kita akan klik OK. Kita akan membuka service dan kita akan melihat status dari startup type for routing and remote access, yang dimana ini telah disable. Kemudian kita akan masuk ke performance monitor window. Kita akan mulai dan kemudian kita akan tutup semua Windows yang open selama part 1.
service, connection, and strategy. Kemudian kita akan masuk ke bagian administratif tool, computer management. Jadi kita akan membuka kembali control panel. Kita akan membuka administratif tool. Di administratif tool, kemudian kita akan membuka computer management. Jadi computer management telah terbuka. Kemudian kita akan membuka, mengexpand kategori dengan mengklik arrow di sebelah system tool. Dan kemudian kita akan mengklik arrow di sebelah event viewer. Kita akan buka Windows Logs. Ini kita akan memilih sistem. Oke, selanjutnya kita telah membuka sistem. Yang kemudian event properties Windows membuka untuk first event. Kita akan kemudian mengklik down arrow key to locate event untuk routing and remote access. Kita harusnya akan menemukan event yang mendeskripsikan urutan dari starting sampai stop the routing and remote access service. Kemudian kita akan menuliskan deskripsi untuk tiap event tersebut. Jadi di sini terdapat 3. Kita lihat satu-satu. The start type of the routing and remote access service was changed from disable to demand start. Kemudian ada error, remote access connection manager failed to start because the protocol engine failed to initialize. Modulnya could not be found. Kemudian remote access connection manager failed to start. Requestnya not supported. Kemudian ada warning, unable to contact DHCP server. Client may be unable to access resources on the network. Dan yang kemudian the start time of the routing remote access service was changed from demand start to disable. Kemudian kita akan menutup all open windows.
Kemudian kita akan membuka control panel lagi, administrative tool, dan kita akan membuka performance monitor lagi. Panel, administrative tools, dan yang terakhir itu ada performance monitor. Performance monitor. Oke. Jadi di sini setelah kita berhasil membuka performance monitor, kita akan mengexpand data collector sets. Kita akan membukanya ke bawah. Kita akan memilih user device, right click, menambahkan new, menambahkan data collector set. Untuk selanjutnya kita akan menginput data nama sebagai memory blocks dengan create manually advance. Selanjutnya untuk tipe data kita akan menggunakan performance counter. Selanjutnya akan next. Dan dari performance counter di sini kita akan add yang dimananya kita akan dari counter-counter yang tersedia kita akan mencari memori dan mencari available MB bytes. Jadi kita akan mencari memori dan memilih available bytes. Dan kemudian kita dan available bytes sudah ditambahkan ke counter memori. Kemudian kita akan klik OK. Dan selanjutnya kita akan mengurangi sampel interval ke 4 detik. Dan kemudian kita pilih next. Untuk directory di save, kita akan mencari dan mencari folder di mana terdapat perflogs, yaitu di C, ini ada perflogs, dan di perflogs itulah kita akan menjadikan tempat di mana data ini akan ditaruh. Kemudian setelah selesai, kita akan klik next. Nah, kita akan klik next. Dan kemudian kita akan masuk ke create the data collector set, yang dimana kita akan tidak mengubah apa-apa dan akan masuk ke bagian finish. Di sini jika kita mengexpand user define telah ada memory logs. Kemudian jika kita pilih memory logs akan ada data collector. Kita akan klik data collector dan pilih property. Kemudian property window-nya telah open. Kemudian kita akan ubah dari binary ke comma separated. Kemudian kita akan lanjutkan dengan klik file. Dan kita akan menuliskan full path name to the example file, yaitu perflogs laptop data collector 1.csv. Dan kita akan klik OK. Kemudian kita akan pilih memory logs.
on the left pane, dan kemudian kita akan klik tanda panah hijau untuk mulai data kolektor set. Nah, di sini kita telah melihat ada tanda panah warna hijau di memory locks, di icon memory locks. Dan untuk kita memaksa komputer untuk menggunakan available memorinya, kita bisa membuka dan menutup sebuah browser. Saat data browsernya sudah dibuka, kita akan langsung tutup saja. Dan kemudian kita akan memilih klik black square icon untuk menghentikan data kolektor set. Dari memory locks icon, di sini perubahan yang terjadi pada memory locks icon di sini yaitu tanda panah yang berada di icon memory locks telah hilang. Kemudian kita akan mencari data collector CSV file di dalam file manager kita. Lalu kita akan buka, kemudian kita akan cari sesuai dengan tempat yang tadi kita sudah taruh. Logs, di sini sudah ada DP. Dan kemudian kita sudah membuka file data collector 01 CSV. Dan kita untuk akses folder kita akan buka. Oke, jadi ini untuk isi file dari data yang sudah dibuat tadi, data collector 01 CSV. Kemudian kita akan kembali ke modul. Ini memberikan pertanyaan, apa itu isi dari kolom yang paling kanan, itu menunjukkan apa? Kolom paling kanan itu menunjukkan available memory di MB. Yang ditunjukkan pada ini available memory di MB. Oke, untuk selanjutnya kita akan menutup data collection filenya. Kita akan memilih performance monitor. Kita akan memilih memory log dan kita akan hapus. Ini kita akan membuka data tempat tadi, di mana masih ada filenya. Kita akan menghapus file yang berisi memory log file. Setelah kita berhasil menghapus data tersebut, kita akan tutup semua open windows.
dan berakhirlah untuk presentasi tugas kedua praktikum keamanan cyber dari saya Royce Febrisiu dengan NIM 220211060025. Kiranya video presentasi ini dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya, sekian dari presentasi yang telah saya berikan. Terima kasih.